Dewa Perang Yesikai. Bab 1931. Jadi, apakah Raja Gu ini benar-benar sekuat itu? Jiqian agak skeptis. Ia belum pernah melihat Raja Gu, atau lebih tepatnya, ia belum pernah melihat Raja Gu beraksi. Kalau tidak, jika ia hanya diperlihatkan, jangkrik gemuk, ia mungkin akan skeptis. Benar. Kalau bukan karena Raja Gu ini, aku mungkin sudah mati. Yesikai masih syok. Serangga Gu itu hampir merenggut nyawanya barusan. Apa? Kau dalam bahaya, kata Jiqian bersemangat. Kurasa begitu. Kami bertemu seorang pria berjubah hitam. Dia berpakaian sama seperti kelompok tadi, tapi dia jauh lebih kuat. Sulit bagiku untuk melawannya sendirian. Dia juga membawa senjata tersembunyi seperti serangga beracun. Jika Wuyan tidak ada di sana, aku pasti akan berada dalam bahaya besar, jelas Yesikai. Pokoknya, aku senang semuanya baik-baik saja. Semua orang beristirahat di sana selama lebih dari 10 menit dan makan sesuatu untuk mengisi kembali energi mereka. Awalnya, mereka membawa para penjaga rahasia ke sini untuk mencari informasi tentang Gu pemakan jantung, tetapi sekarang, mereka tidak hanya menemukan Gu pemakan jantung, tetapi juga menemukan begitu banyak orang berjubah hitam. Tidak diketahui apakah kecelakaan ini merupakan kejutan atau kegembiraan. Siapa orang-orang ini? Yesikai tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sangat penting dan mendasar. Kedua belah pihak telah bertempur begitu lama, dan keduanya telah menelan korban, tetapi mereka masih belum tahu siapa pihak lawan. Sungguh absurd dan konyol. Sebenarnya, kami tidak tahu. Pihak lain tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Jiqian melambaikan tangan dan tetap diam. Hal yang sama berlaku untuk pria berjubah hitam yang ia dan Wuyan temui. Tampaknya mereka sangat sensitif terhadap masalah identitas. Pihak lain tidak mau mengungkapkan identitas mereka, dan mereka langsung membunuh kita, yang berarti mereka berusaha menyembunyikan diri, dan mereka membunuh kita untuk mencegah kita mengungkapkan kebenaran kepada dunia luar. Yesikai menganalisis bahwa orang atau kelompok dengan gagasan seperti itu biasanya memiliki beberapa kesamaan. Pertama, identitas pihak lain itu istimewa, sehingga mereka tidak ingin orang lain tahu. Kedua, dan yang terpenting, mereka melakukan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan. Kian, aku sekarang sangat curiga bahwa kelompok orang inilah yang memberi George cacing Gu. Saya setuju. Saya kira demikian. Ketiganya sepakat bahwa pria berjubah hitam adalah yang paling mencurigakan saat ini, dan itu masuk akal secara logis. Kelompok orang ini tidak hanya memiliki racun pemakan jantung, tetapi juga beberapa serangga beracun yang aneh, dan bahkan raja racun muncul di sini. Serangga beracun di tangan George kemungkinan besar diperoleh dari mereka. Yesikai tak bisa menahan diri untuk mulai khawatir, apakah para pria berjubah hitam ini mungkin memiliki Raja Gu lain di tangan mereka. Meskipun Wuyan mengatakan dia tidak merasakannya, kemunculan Raja Gu di gua ini kemungkinan besar karena para pria berjubah hitam ini. Tapi sekali lagi, jika orang-orang ini benar-benar memiliki Raja Gu, mereka pasti akan mengawasinya dengan ketat. Raja Gu yang ia dan Wuyan dapatkan ditemukan secara acak. Mungkinkah mereka secara tidak sengaja membiarkan Raja Gu melarikan diri? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Jiqian tiba-tiba. Saya khawatir kematian George mungkin hanya bersifat dangkal. Apa maksudmu? Tanya Jiqian. Meskipun George sudah meninggal, Yueling masih tersangka. Kita masih belum tahu apa perannya dalam proyek HST. Setelah George meninggal, proyek HST mungkin masih bisa dihidupkan kembali. Yesikai tiba-tiba berdiri, dan semua orang terkejut. Aku telah memutuskan, apapun yang terjadi, kita harus menghancurkan tempat ini hari ini. Jika kita membiarkan serangga beracun ini jatuh keluar, semuanya akan menjadi tidak terkendali, kata Yesikai tegas. Benar. Wuyan juga berdiri. Dia benar. Aku tahu betul betapa kuatnya serangga beracun itu. Jika mereka benar-benar dibiarkan menyebar, bahayanya akan sangat besar. Dengan Wuyan, seorang profesional, yang mengatakan ini, tentu saja orang lain tidak keberatan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan serangga beracun ini, kita tidak boleh memeliharanya. Kita harus membakarnya. Kata-kata Wuyan bahkan lebih mengejutkan. Tidak ada yang menyangka dia akan mengatakan itu. Aku tidak menyangka kau, pemimpin Sekte Gu, akan berpikir seperti ini. Justru karena aku pemimpin Sekte Gu, aku tahu betapa berbahayanya serangga beracun ini. Bagi masyarakat umum, Gu pemakan jantung tidak bermanfaat, melainkan hanya merugikan. Hal yang sama berlaku untuk serangga beracun lainnya. Oleh karena itu, kita harus membasmi mereka sepenuhnya hari ini, kata Wuyan tegas. Baiklah, ayo kita bertindak segera. Masih ada beberapa jam lagi sampai fajar. Ayo kita terus bergerak maju. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan identitas orang-orang berjubah hitam ini. Kalau tidak tahu, kita tidak bisa membiarkan mereka hidup. Kita harus membunuh mereka dan menghancurkan seluruh gua. Misalnya,
Pohon yang menghasilkan serangga beracun itu harus dibakar. Bagus, bagus. Oh tidak, sekelompok orang masuk dengan paksa. Bagaimana bisa? Saya juga tidak tahu, tetapi kelompok orang itu sangat kuat dan kita tidak bisa menghadapi mereka. Bagaimana dengan cacing Gu? Ada seorang wanita di antara mereka yang tampaknya tahu banyak tentang cacing Gu. Dia menghancurkan semua trik kami. Selain itu, Penatua Feng Lei juga dibunuh oleh mereka. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada wanita di sini yang tahu begitu banyak tentang cacing Gu? Mungkinkah dia, Tetua Feng Lei diracun sampai mati oleh cacing Gu miliknya sendiri? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin serangga beracun yang kita budidayakan menyerang orang-orang kita sendiri? Itu benar sekali. Aku sudah memimpin orang-orang untuk menemukan jasad Tetua Feng Lei. Kelompok pria berjubah hitam itu berlari ke dalam gua dan berlutut di depan pria berjubah hitam lainnya, yang tampaknya adalah pemimpin mereka. Oh tidak, ambil semua sampel serangga beracun dan segera evakuasi, kata pemimpin pasukan berjubah hitam itu dengan dingin. Tepat ketika semua orang hendak pergi, Yesike bergegas masuk bersama pengawal rahasianya. Teman baik, ternyata ada sarang lain di sini. Sepertinya kita akan menghabisi seluruh sarangmu kali ini. Yesike mencibir. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Katakan siapa dirimu dan apa yang kau lakukan, lalu menyerahlah. Aku bisa menjamin keselamatanmu, kata Yesike. Kalau begitu, terserah kemampuanmu saja. Ayo. Pemimpin pasukan berjubah hitam memberi perintah, dan tiba-tiba banyak orang bergegas keluar dari area sekitar dan mengepung mereka. Ada cukup banyak orang di sini, kalian semua harus berhati-hati, Yesike mengingatkan. Jangan khawatir, bos. Ini hanya masalah kecil. Kita sudah mengalami banyak hal sebelumnya. Wu Yan, sebaiknya kau berhati-hati. Jika terjadi sesuatu padamu, ribuan murid sekte Gumu akan datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah ini, canda Yesike. Sebaiknya kau lebih berhati-hati. Mereka akan menggunakan serangga beracun sebagai senjata tersembunyi, jadi jaga jarakmu. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung dengan baik hari ini. Yesike langsung menyerbu ke depan, dan puluhan orang dari kedua belah pihak saling bertarung dalam sekejap mata. Bab 1932. Yesike telah mempelajari teknik bela diri dari berbagai keluarga Tionghoa dan sangat mengenal sebagian besar dari mereka. Namun, meskipun teknik bela diri sekelompok orang di depannya sama persis, ia merasa sangat asing dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan berasal dari keluarga tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga atau organisasi lain. Dari situasi saat ini, kelompok orang ini adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk membudidayakan serangga beracun dan menggunakannya sebagai senjata tersembunyi. Siapa kamu? Tanya Yesike. Tuan Ye, saya sarankan Anda segera pergi, kata pemimpin pasukan berjubah hitam itu tiba-tiba. Kau kenal aku? Yesike sedikit terkejut karena orang ini benar-benar mengenalnya. Setidaknya Yesike tidak mengenal orang itu. Karena orang itu tahu identitas Yesike, siapakah dia dan apa tujuannya. Tuan Ye, sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa apa yang kami lakukan tidak akan menimbulkan konflik kepentingan bagi Anda, juga tidak akan mengancam Anda. Pemimpin berjubah hitam itu bermaksud bahwa apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan Yesike dan kelompoknya, jadi mereka harus berhenti ikut campur. Pertarungan sudah sampai pada titik ini, bukankah sudah agak terlambat untuk mengatakannya sekarang? Yesike sangat kuat dan telah meraih kemenangan. Pihak lain mengatakan ini kemungkinan besar untuk menunda waktu, atau lebih tepatnya, menyerah, tetapi Yesike tidak berniat membiarkan mereka begitu saja. Orang-orang tidak bisa membuat musuh sesuka hati, tetapi mereka tidak bisa takut akan masalah, terutama kelompok orang berjubah hitam ini. Jika mereka dibiarkan sendiri, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Hari ini aku ingin membasmi akar-akarnya. Organisasi sepertimu seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Setelah Yesike selesai berbicara, ia kembali menusuk pemimpin berjubah hitam itu dengan pedangnya, dan hanya dengan satu gerakan, ia menangkisnya. Lepaskan lebah-lebah gila itu cepat. Pemimpin pasukan berjubah hitam memberi perintah, dan beberapa bawahan menekan tombol-tombol di dinding batu, dan dua jendela besar tiba-tiba muncul di dinding batu di kedua sisi. Dengung-dengung-dengung. Dalam sekejap, banyak tawon terbang keluar dari kedua jendela, menimbulkan suara-suara yang kasar dan kacau, lalu menerkam ke arah kerumunan. Semuanya, hati-hati dan berkumpul, perintah Yesike. Semua orang berkumpul. Meskipun tawon itu tampak seperti tawon, sebenarnya mereka adalah sejenis serangga beracun. Yesike khawatir seseorang akan tertinggal dan terluka, jadi ia segera memberi perintah. Wu Yan, apa ini? Tanya Yesike. Lebah gila juga merupakan jenis serangga beracun. Ukurannya 3 kali lipat tawon biasa dan sangat beracun.
Kalian semua harus berhati-hati. Jika kalian tersengat secara tidak sengaja, kalian akan langsung kehilangan kesadaran. Mereka benar-benar tidak mudah dihadapi, gumam Yesikai. Makhluk-makhluk ini hanyalah versi perbaikan dari lebah pembunuh. Mengapa lebah gila ini hanya menyerang kita? Lebah gila mengandalkan penciuman untuk menyerang lawannya. Tubuh mereka telah ditaburi bubuk khusus, sehingga lebah gila tidak akan menyerang mereka, jelas Wuyan. Mundur semuanya. Yesikai memerintahkan semua orang untuk mundur, mengeluarkan elemen api, dan menyemprotkan bola api ke udara. Api langsung melahap lebah-lebah gila itu. Terdengar suara derak api, tetapi lebah-lebah gila ini juga sangat cerdas dan segera berpencar serta menyerang semua orang dari segala arah. Cepat, ayo kita pergi dari sini. Saat ini, orang-orang berjubah hitam berencana pergi melalui lorong di belakang. Yesikai jelas tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja, jadi dia langsung bergegas. Selimuti aku, Raja Gu. Wu Yan melepaskan Raja Gu. Begitu jangkrik gemuk itu muncul, kawanan lebah gila yang bagaikan awan gelap itu langsung bubar, memberi jalan untuknya. Ayo kita ikuti, desak Wu Yan, dan semua orang mengikuti rute Raja Gu dengan saksama. Lebah-lebah gila itu tampaknya sangat takut pada Raja Gu, dan bahkan suara dengungan lalat mereka pun berhenti. Ayo cepat. Masih ingin lari. Yesikai mencibir, lalu segera menyerbu, membunuh dua pria berjubah hitam yang menghalangi jalannya, lalu mengejar mereka. Namun, mereka jelas lebih mengenal medan di sini, dan mereka membuat banyak tikungan dan belokan. Jika bukan karena gerakan cepat Yesikai, mereka mungkin sudah kehilangan jejaknya. Mau lari kemana? Yesikai menyerbu dan menikam lawannya dengan pedang. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghindar. Para penjaga yang tersisa bertarung mati-matian, tetapi mereka tak tertandingi Yesikai dan terbunuh dalam beberapa tebasan. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Katakan siapa dirimu dan apa yang ingin kau lakukan, dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Tuan Ye, saya pasti akan mati hari ini, tapi saya tetap menyarankan Anda untuk tidak menghentikan kami melakukan ini. Itu hanya akan merugikan Anda. Pemimpin pasukan berjubah hitam mengeluarkan belati dari sakunya. Tepat saat Yesikai hendak menyerang, ia mengarahkan belati itu ke lehernya dan menebasnya. Mustahil, seru Yesikai takjub. Pemimpin pasukan berjubah hitam itu benar-benar bunuh diri di hadapannya. Dan dia melakukannya dengan sangat tegas, seolah-olah dia bertekad untuk mati. Sungguh, bukankah seharusnya dia sedikit melawan? Setelah sekian lama, Yesikai akhirnya bereaksi, tetapi pria berjubah hitam itu sudah mati di hadapannya. Untuk sesaat, ia kebingungan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Wu Yan, Jiqian, dan yang lainnya juga menyusul, dan lebah-lebah gila itu berhenti mengejar mereka. Dia bunuh diri, kata Yesikai ringan. Apa yang terjadi? Tanya Jiqian. Aku juga tidak tahu. Dia bunuh diri begitu saja. Mungkin ada rahasia yang tidak ingin dia ceritakan pada kita. Yesikai tersenyum getir. Agar rahasia itu tidak terungkap, dia bahkan mengorbankan nyawanya. Pria yang sudah meninggal itu tak lagi berharga. Yesikai menghampirinya dan melepas tudungnya. Seperti dugaannya, pria itu adalah orang asing. Tak ada apa-apa pada dirinya dan tudung itu sama sekali tak berharga. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Masih 2 jam lagi sebelum fajar, tanya hantu itu. Ayo kita menyebar dan mencari ruang budidaya lain di sini, lalu berkumpul di sini dalam waktu setengah jam, perintah Yesikai. Kini semua pria berjubah hitam telah tewas, tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Namun, dari kata-kata pemimpin tadi, Yesikai juga mengerti sesuatu. Setidaknya pemimpin ini bukan dalang di balik layar. Paling banter, ia bertanggung jawab atas budidaya serangga beracun. Ya, setengah jam kemudian. Apa kabar? Apa ada yang kalian dapatkan? Semua orang kembali ke titik kumpul satu persatu, tetapi mereka semua tampak stres. Tidak ada, bos. Mungkin ada mekanisme lain di sini, tapi kami belum menemukan petunjuk apapun dalam setengah jam ini. Lagi pula, kami tidak membawa alat apapun saat datang ke sini. Sekarang sudah hampir fajar. Karena kita tidak dapat menemukan apapun yang penting, tempat ini tidak dapat dipertahankan. Harus dihancurkan sepenuhnya. Bab 1933. Yesikai mengeluarkan banyak bahan peledak dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada para pengawal rahasianya, meminta mereka untuk menempatkannya di berbagai lokasi di dalam gua. Meskipun gua ini jauh di pegunungan, untungnya berada di dalam gua. Ledakan di sini paling-paling hanya akan meruntuhkan gua dan tidak akan berdampak besar pada gunung. Jika harapan Yesikai terpenuhi, seluruh gua ini, termasuk lorong-lorong penghubung yang rumit di dalamnya, telah diubah menjadi gudang untuk membudidayakan serangga beracun, jadi serangga-serangga itu tidak boleh disimpan. Letakkan bahan peledak di berbagai tempat dan ledakan di titik-titik yang ditargetkan.
Pastikan untuk menghancurkan seluruh gua, perintah Ye Shikai. Ya, ya. Wu Yan, Qian, Yuling, ayo kita pergi ke tempat lain. Ye Shikai membawa semua orang kembali ke pohon besar, tempat banyak serangga beracun tumbuh. Wu Yan berkata bahwa membudidayakan serangga beracun tidaklah mudah, terutama serangga beracun yang langka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan sesulit naik ke surga. Hal pertama dan terpenting adalah memiliki pengetahuan yang cukup tentangnya. Seperti menanam tanaman. Namun, buku-buku pengantar tentang budidaya serangga beracun semuanya adalah buku-buku kuno, dan banyak di antaranya telah hilang. Sebagian besar yang tersisa adalah salinan unik, yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Ada begitu banyak serangga beracun di sini. Tidak heran Wu Yan berkata bahwa dalang di balik semua ini pastilah seseorang yang ahli menggunakan racun. Ada lebih dari 20 jenis serangga beracun di pohon ini. Masing-masing sangat langka dan, tentu saja, cukup mematikan, jelas Wu Yan. Saat ia dan Ye Shikai memanjat pohon tadi, ia menduga Ye Shikai pasti akan menghancurkan pohon itu, jadi ia memilih beberapa pasang serangga beracun dari masing-masing jenis dan memasukkannya ke dalam botol kayu, siap membawanya kembali ke Sekte Gu untuk diteliti, sebagai hadiah atas perjalanannya ke sini dari jauh. Itu harus dihancurkan, kata Ye Shikai tegas. Bos benar. Semua serangga beracun ini adalah senjata mematikan, dan para dalang yang membudidayakannya juga kejam dan tidak manusiawi. Jika serangga beracun ini jatuh ke tangan mereka, akibatnya akan sangat buruk. Ghost setuju. Kalian semua mundur, perintah Ye Shikai, sambil mengeluarkan elemen api lagi, mengalirkan tenaga dalamnya, dan kobaran api langsung melahap api tersebut. Meskipun serangga beracun itu sangat beracun, ia tak mampu menahan kobaran api. Api merambat naik di sepanjang batang dan dahan, dan segera membakar seluruh pohon. Baiklah, sudah malam, ayo cepat pergi, kalau tidak, nanti fajar, kata Ye Shikai ringan. Baiklah, mari kita kembali melalui jalan yang sama. Setengah jam kemudian. Qian, cepat bawa mereka kembali. Tidak disarankan untuk berlama-lama di sini. Setelah kembali ke pintu masuk gua, Ye Shikai meminta Jiqian untuk memimpin semua orang keluar dari pegunungan. Bagaimana denganmu? Aku masih harus mencari Senior Chen, dan Xiao Xin masih di sana. Meskipun aku meninggalkan pesan sebelum pergi, kurasa dia pasti menunggu dengan cemas. Ye Shikai tersenyum getir. Ia sangat mengenal karakter Chen Yuxin. Chen Yuxin berharap Ye Shikai selalu bersamanya sepanjang hari dan tak pernah meninggalkannya. Ini juga karena kepribadiannya. Ia tumbuh dalam keluarga besar dan tidak memiliki rasa aman. Ye Shikai bukan hanya kekasihnya, tetapi juga orang terdekatnya. Keduanya bertemu kembali setelah 8 tahun. Tentu saja, ia berharap bisa bersama Ye Shikai. Baiklah, kalau begitu kamu harus segera kembali, kata Jiqian ringan. Kalian juga harus hati-hati. Jalannya tidak mudah untuk dilalui di pegunungan yang dalam. Jaga diri kalian baik-baik. Bos, saya permisi dulu. Baiklah, hati-hati di perjalanan. Xiao Kai, kau akhirnya kembali. Ye Shikai bergegas kembali ke gua tempat Chen Yaozu bermeditasi, hanya untuk melihat Chen Yuxin segera menghampirinya. Kamu tidak terlihat sepanjang malam, kemana saja kamu? Maaf, Xiao Xin, aku hanya jalan-jalan di luar. Ye Shikai berganti pakaian ketika datang ke sini. Lagi pula, pakaian aslinya banyak luka saat bertarung dan memanjat pohon, dan dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan Chen Yuxin. Haha, Siner, kamu kan sudah jadi kepala keluarga, kenapa masih saja bimbang? Tegur Chen Yaozu. Kakek, aku salah. Seharusnya aku memberitahu kakek sebelum keluar larut malam, tapi kakek sedang membicarakan sesuatu di dalam dan aku tidak ingin mengganggu kakek, jadi aku meninggalkan pesan dan pergi, kata Ye Shikai sambil membungkuk. Tidak apa-apa, aku senang kamu baik-baik saja. Ada banyak bahaya di gunung yang dalam ini. Kalau ada orang asing yang masuk, dia akan tersesat. Kakek mengajarkanku ini, dan aku akan memperhatikannya di masa depan. Baiklah, Xiao Ye, Siner, kalian sudah di sini, dan aku menghargai kebaikan kalian. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali ke Yanjing sesegera mungkin. Urusan keluarga tidak bisa ditunda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ye Shikai dan Chen Yuxin perlahan menuruni gunung. Sepanjang jalan, ia khawatir Chen Yuxin akan bertanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Lagi pula, ia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana menjelaskannya. Jika ia memaksakan penjelasan, penjelasannya akan penuh celah. Chen Yuxin pasti akan semakin curiga dan terus bertanya, membentuk lingkaran setan. Namun mereka berdua hanya berjalan menuruni gunung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan suasana pun menjadi sangat canggung. Xiao Kai, apa yang ingin kau lakukan setelah kita kembali ke Yanjing? Chen Yuxin tiba-tiba bertanya, tetapi untungnya dia tidak bertanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Aku benar-benar belum memikirkannya. Ye Shikai tersenyum getir.
Dulu ia bekerja sebagai instruktur Longya, tetapi sejujurnya, karena sering berkeliling, ia hanya bisa pergi sesekali. Hal ini sungguh tidak dapat diterima, jadi ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan membiarkan orang yang lebih cakap mengambil alih. Jadi sekarang, Yesike telah menjadi gelandangan pengangguran lagi. Dalam konsep Tiongkok, gelandangan sering dikaitkan dengan istilah-istilah yang merendahkan seperti malas, lamban, dan tidak terpelajar. Meskipun Yesike bukanlah orang yang sombong, ia tetap ingin menjaga harga dirinya, dan ia tidak ingin disebut gigolo oleh orang lain. Tampaknya mencari pekerjaan yang dapat diandalkan telah menjadi prioritas utama, tetapi pekerjaan seperti apa yang harus saya cari? Yesike belum pernah kuliah. Tentu saja, dengan statusnya, tidak pantas baginya untuk mencari pekerjaan bersama beberapa mahasiswa. Chen Yuxin tidak akan menyetujuinya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia pasti ingin Yesike bekerja sebagai eksekutif di Chen Group. Jika tidak, Xiao Xin, apakah kamu ingin aku menjadi eksekutif senior di Chen Group? Tanya Yesike langsung. Xiao Kai, ada apa? Kamu bisa bekerja saat sudah sampai di sana. Kalau kamu tidak mau bekerja, kamu juga bisa jadi bos yang tidak ikut campur. Tidak masalah. Dengan posisi, kamu juga bisa punya gengsi di perusahaan. Chen Yuxin tidak menyangkalnya dan terus membujuknya. Saya mengerti maksud Anda, dan saya berjanji setelah kembali ke Yanjing, saya akan bekerja di grup. Posisi apa yang akan saya pilih, silakan saja. Yesike mengangguk pelan. Dia jelas tidak melakukannya demi prestise. Bahkan, jika dia bergabung dengan grup Chen, semua orang hanya akan menganggapnya tinggi karena statusnya sebagai menantu keluarga Chen. Siapa yang akan menghormatinya? Bab 1934. Namun, Yesike tetap memutuskan untuk mengikuti keinginan Chen Yuxin dan bekerja di Chen Group. Apapun jabatannya, itu tidak penting. Kuncinya adalah ini mungkin langkah pertama baginya untuk menjalani kehidupan normal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari pekerjaan. Ada alasan lain. Jika ia bekerja di Chen Group, akan lebih mudah baginya untuk bertemu Chen Yuxin setiap hari. Yesike dan Chen Yuxin berjalan menuruni gunung. Chen Ruoya dan para pengawal keluarga Chen telah menunggu lama. Keduanya masuk ke mobil dan melaju menuju bandara. Saat itu, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Jiqian dan yang lainnya seharusnya sudah turun gunung. Sore, mereka kembali ke Yanjing dengan sangat cepat. Hujan mulai turun deras segera setelah mereka turun dari pesawat. Mereka tidak langsung pulang, melainkan pergi ke rombongan terlebih dahulu. Chen Yuxin tampaknya takut Yesike akan mengingkari janjinya, jadi ia ingin sekali pergi ke rombongan untuk mengumumkan berita tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya, ia tidak perlu secemas itu. Yesike bukanlah orang yang pelin-pelan. Begitu ia telah memutuskan, tak seorang pun bisa membujuknya, dan ia tidak akan mengubahnya sesuka hati. Xiao Xin, kau tak perlu mengatur posisi eksekutif apapun untukku nanti. Kau seharusnya mengenalku. Aku tidak pandai melakukan hal-hal itu. Kalaupun aku pergi, mungkin aku hanya akan menjadi boneka, kata Yesike tiba-tiba dalam perjalanan menuju rombongan. Xiao Kai, bagaimanapun juga, kau adalah menantu keluarga Chen. Jika kau hanya memegang jabatan kecil, kau akan dikritik, dan itu tidak akan baik untuk reputasi keluarga, bujuk Chen Yuxin. Benar, Yesike memikirkannya. Keluarga Chen berbeda dengan keluarga Su. Keluarga Chen adalah keluarga di Yanjing, dan grup Tianya jauh lebih kecil daripada grup Chen. Awalnya, Yesike boleh saja menjadi pekerja kera putih di Tianya, tetapi jika ia pergi ke grup Chen dan masih bekerja sebagai juru tulis, rasanya agak tidak masuk akal. Baiklah, kalau begitu, kau urus sendiri. Yesike sudah menerima nasibnya. Lagi pula, dia hanyalah bos yang lepas tangan, berjabatan, dan bekerja di kantor setiap hari. Urusan kelompok, tentu saja akan ditangani orang lain. Lalu, apakah ada yang ingin kamu lakukan? Tanya Chen Yuxin. Jangan pergi ke Departemen Humas, kata Yesike enteng. Ia tidak ingin pergi ke Departemen Humas. Mungkin karena ia pernah bekerja di Departemen Humas Tianya Group sebelumnya. Ia takut teringat masa lalu. Meskipun ia tahu betul bahwa ia dan Su Qingyu sudah menjadi masa lalu, tetapi ia adalah orang yang mudah teringat orang lain hanya dengan melihat sesuatu. Baiklah, aku janji. Grup Chen. Setelah pertemuan tingkat tinggi, Yesike diangkat menjadi wakil direktur Departemen Urusan Umum. Karena jabatan itu hanya sementara, ia mungkin lebih baik menjadi wakil saja. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk bermalas-malasan. Sebenarnya, ia belum pernah mendengar tentang Departemen Urusan Umum. Ia mendengar bahwa departemen itu hanya melakukan beberapa pekerjaan tambahan dan pekerjaan ringkasan, dan bukan departemen inti. Bisa dibilang, Departemen Urusan Umum adalah tempat dengan kehadiran terendah di grup tersebut.
Meskipun para karyawan di dalamnya lulus dari universitas bergengsi dan diseleksi setelah seleksi ketat, beban kerja harian mereka tentu saja sangat kecil dibandingkan dengan departemen lain. Para petinggi grup tentu saja menyadari hubungan antara Ye Shikai dan Chen Yuxin. Meskipun mereka menghormatinya secara lisan, mereka mungkin membencinya di dalam hati. Para petinggi tidak banyak bicara, tetapi sulit untuk mengatakan tentang staf tingkat menengah dalam grup. Ada gosip di setiap perusahaan, dan gosip itu menyebar dari 1 orang ke 10 orang, dan dari 10 ke 100 orang. Karena itu, Ye Shikai tidak pernah berpikir bahwa identitasnya dapat disembunyikan, dan hanya masalah waktu sebelum karyawan di bawahnya mengetahuinya. Ye Shikai diangkat sebagai wakil menteri. Sesuai peraturan grup, ia dapat memiliki kantor terpisah. Selain itu, karena status istimewanya, orang-orang di departemen logistik tentu saja tidak berani mengabaikannya. Wakil Menteri Ye, kami telah menyiapkan semua yang Anda butuhkan untuk pekerjaan kantor. Kantor ini menghadap matahari dan telah dibersihkan. Anda dapat datang kapan saja. Oke, terima kasih banyak. Ye Shikai mengangguk. Sejujurnya, ini pertama kalinya ia mengambil jalan belakang sejak kecil. Semasa kecil, ia selalu membenci perilaku seperti ini karena harga diri dan keadilannya yang kuat. Kini ia tiba-tiba merasa nyaman. Seseorang telah mengurus semuanya dari awal hingga akhir, dan ia hanya perlu pindah dengan barang-barangnya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Meskipun Ye Shikai datang ke sini hanya untuk menjadi bos yang lepas tangan, bagaimanapun juga, dia tetap seorang wakil menteri, jadi dia tetap harus bertemu dengan karyawannya. Apalagi untuk seorang wakil menteri seperti dia yang dijatuhkan, jika dia tidak bertemu siapapun, dia akan mudah dianggap tidak ramah. Wan, kenapa kau di sini? Ketika Ye Shikai turun, ia bertemu dengan seorang kenalan lama. Ia adalah ketua tim humas Tianya Group. Namun, Ye Shikai penasaran mengapa ia muncul di sini. Ternyata Tuan Ye tampan. Kudengar ada wakil menteri tampan yang diterjunkan ke Departemen Urusan Umum hari ini. Ternyata Anda, Godawana. Saya ingin bertanya, mengapa Anda di Chen Group? Oh, aku lupa memberitahumu kalau aku sudah berganti pekerjaan, kata Wan ringan. Kamu pindah kerja, kenapa? Tanya Ye Shikai penasaran. Di dunia kerja saat ini, pindah kerja tidak bisa dianggap sebagai kesetiaan, tetapi Ye Shikai hampir tidak pernah bekerja dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Yah, orang selalu ingin naik jabatan. Chen Group bisa memberi saya gaji lebih, dan potensi pengembangannya juga besar. Semua orang ingin bekerja untuk grup besar. Begitulah adanya. Ye Shikai mengangguk. Ia tidak marah. Meskipun Wana meninggalkan Tianya Group dan bergabung dengan Chen Group, pepatah mengatakan, orang selalu mengejar posisi yang lebih tinggi. Ia juga orang biasa. Jika ada gaji yang lebih tinggi dan potensi pengembangan yang lebih besar, ia tentu akan memilih untuk pindah. Lagi pula, ini bukan kerugian bagi Tianya Group. Ngomong-ngomong, kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Jarang sekali aku berganti pekerjaan, dan aku tidak menyangka kau juga akan datang ke sini. Wana tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telinga Su dan berbisik, apa yang akan dilakukan Presiden Su jika dia tahu kau datang untuk bekerja di sini? King Yu dan aku sudah lama menyatakan hubungan kami dengan jelas. Dia tidak akan mengatakan apa-apa, jawab Ye Shikai. Su King Yu pasti akan tahu tentang ini cepat atau lambat, tetapi dia tidak akan mengatakan apa-apa. Keduanya telah lama bercerai. Sejak kelahiran anak itu, mereka berdua tahu bahwa takdir mereka telah berakhir. Baiklah, karena kita bertemu lagi, bagaimana kalau kamu makan dulu? Lagi pula, kamu baru saja tiba di departemenmu, jadi kamu harus selalu makan bersama para anggota. Itu tidak apa-apa. Meskipun aku sebenarnya tidak ingin berkumpul dengan banyak orang, pesta makan malam tetap penting. Aku akan memberitahumu nanti kalau sudah waktunya. Bab 1935. Meskipun perpindahan pekerjaan Wana ke grup Chen di luar dugaannya, itu bukan masalah besar. Ye Shikai tidak mempermasalahkannya. Setelah mengemasi barang-barangnya, ia berencana untuk pulang. Xiao Kai. Pada saat ini, Chen Yuxin tiba-tiba muncul di belakangnya, bergegas maju dan meraih lengannya. Xiao Xin, ini grupnya. Kamu harus hati-hati dengan dampaknya, Ye Shikai mengingatkan. Untungnya, tidak banyak orang di sekitar yang menonton, kalau tidak, pasti akan ada gelombang gosip di grup besok. Dia tidak ingin bergosip dengan para karyawan itu, meskipun rahasia, ini tidak bisa dirahasiakan lama-lama. Baiklah, ayo kita pulang bersama, kata Chen Yuxin bersemangat. Baiklah, Ketua, saya pergi dulu. Lagi pula, Wana sedang ada di sana, dan akan agak tidak sopan jika pergi begitu saja, jadi dia hanya menyapa lalu segera berbalik dan pergi. Xiao Kai, siapa orang itu? Aku lihat kamu sedang asyik mengobrol dengannya tadi. Tanya Chen Yuxin penasaran, dengan nada cemburu di dalamnya. Namanya Wana. Dulu dia karyawan Tianya Group.
Dia pasti baru pindah kerja di sini. Xiao Xin, jangan terlalu dipikirkan. Aku dan dia hanya rekan kerja biasa. Ye Xike menjelaskan dengan cepat. Dia sangat jelas tentang kecemburuan Chen Yuxin. Terus terang, Chen Yuxin agak dramatis. Terkadang dia membesar-besarkan hal-hal kecil tanpa batas dan kemudian menyebabkan perselisihan di antara mereka berdua. Dia tidak ingin Wanna tidak bisa akur di grup karena hal kecil ini. Benar-benar. Xiao Xin, kalau kamu terus menebak-nebak, aku akan marah. Ye Xike menepuk dahinya pelan dan berkata dengan suara lembut. Baiklah, aku tidak mengatakan apa-apa, ayo pulang. Kediaman keluarga Chen. Ye Xike sedang berbaring di sofa, dengan santai menggeser ponselnya. Semuanya tampak berjalan lancar. Wu Yan telah kembali ke Sekte Gu, Yuling dan Jiqian masing-masing telah kembali ke Donghai dan keluarga Ji, dan berita tentang proyek HST dan cacing Bu tampaknya telah lenyap sepenuhnya. Ini seharusnya dianggap kabar baik, tetapi entah mengapa, Ye Xike merasa sedikit berat di hatinya. Di dalam gua yang jauh di pegunungan Jiangnan itu, siapa sebenarnya orang-orang berjubah hitam itu dan apa identitas mereka semua tidak diketahui. Selain membakar serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Xiao Kai, kemarilah dan cobalah sushi buatanku, kata Chen Yuxin gembira. Rasanya enak. Ye Xike tidak menyangka Chen Yuxin akan punya waktu luang untuk memasak untuknya. Dulu, ini adalah tugas koki. Sampai batas tertentu, ia bukan hanya seorang gelandangan pengangguran, tetapi Chen Yuxin juga seorang bos yang tidak ikut campur. Keduanya sama saja. Xiao Kai, bisakah kau ambilkan aku sebotol anggur merah? Tanya Chen Yuxin ringan. Oke. Ye Xike berdiri dan berjalan menuju lemari anggur. Rumah keluarga Chen sangat besar, dan lemari anggurnya berada di ruang bawah tanah, jadi Ye Xike harus menuruni tangga. Ketika ia berbelok di tikungan, pandangannya tertuju pada sebuah pintu di sebelahnya. Itu adalah ruang rahasia keluarga Chen, atau markas rahasia Chen Yuxin. Ia tidak mengizinkan Ye Xike masuk ke sini. Untuk menghindari pertengkaran, Ye Xike tidak memaksa masuk, yang dianggap sesuai dengan keinginannya. Apa sebenarnya isi ruang rahasia ini? Ye Xike pernah masuk ke dalamnya sekali. Saat itu ia ditahan di rumah oleh Chen Yuxin. Ye Xike ingat bahwa sepertinya ada beberapa buku kuno yang tersimpan di dalamnya. Menantu, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, seorang pelayan yang lewat datang dan bertanya. Bantu aku mengambil sebotol anggur merah, kata Ye Xike ringan. Baiklah, Paman, tunggu sebentar. Ye Xike tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, jadi ia melangkah maju lagi dan meletakkan tangannya di pintu ruang rahasia, mencoba mendorongnya. Namun, ada segel formasi di sana, dan sulit untuk membukanya dengan kekuatan kasar atau tenaga dalam. Karena ini adalah formasi, pasti ada cara untuk menghancurkannya. Ye Xike menemukan salinan peta 10.000 formasi di reruntuhan Kunlun. Ia tidak memberitahu siapapun, dan ia tidak peduli saat itu. Ia berlatih peta 10.000 formasi, dengan sesekali membacanya di waktu luang. Namun, pemahamannya cukup baik, dan ia dengan cepat memahami sebagian isinya. Meskipun tidak mendalam, ia telah membuat beberapa kemajuan. Kalau saja dia punya kemampuan formasi yang sama dengan Zheng Li, dia mungkin bisa menghancurkannya dalam semenit. Ye Xike menghela napas, berpikir bahwa dia seharusnya belajar dari Zheng Li lebih awal. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Ye Xike mendengar langkah kaki dan seseorang mendekat. Ia tak berani menunda lagi dan bergegas kembali ke koridor. Pada saat ini, Chen Yuxin tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Kai, apa yang kau lakukan? Kau sudah lama tidak kembali. Chen Yuxin muncul di belakangnya seperti hantu, mengejutkannya, tetapi ia masih menyembunyikan ekspresinya. Tuan, ini anggur merah yang Anda pesan. Pada saat ini, pelayan juga membawakan anggur merah. Aku sudah meminta pelayan untuk mengambilkan anggur merah. Aku akan menunggu di sini sebentar. Baiklah, karena anggurnya sudah datang, ayo kita kembali, kata Ye Xike ringan. Untungnya, pelayan itu membawakan anggur tepat waktu, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Baiklah. Larut malam. Xiao Kai, kenapa kamu belum tidur? Chen Yuxin membalikkan badan dan berbaring di atasnya, tampak sangat mesra. Xiao Xin, aku ingin bertanya padamu. Ye Xike mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apapun pertanyaan Anda, jangan ragu untuk bertanya. Ruang rahasia di rumah ini, ruang rahasia tempat kau pernah memenjarakanku, apa isinya? Ye Xike bertanya dengan ragu. Ia tahu betul bahwa begitu pertanyaan ini diajukan, Chen Yuxin akan malu. Benar saja, Chen Yuxin tidak berbicara sepatah kata pun selama setengah menit penuh. Tubuh mereka bersandar, dan ia bisa dengan jelas merasakan detak jantung satu sama lain. Detak jantungnya semakin cepat.
Jelas sekali ia sedang gugup. Kalau lampunya dinyalakan sekarang, wajahnya pasti akan memerah. Berisi beberapa buku kuno tentang keluarga, juga beberapa rahasia. Singkatnya, semua isinya sangat rahasia. Xiao Kai, kenapa kau menanyakan ini? Bukan apa-apa, hanya rasa ingin tahu. Ye Shikai menjelaskan dengan cepat, meskipun penjelasannya terkesan samar dan tak berdaya, lebih seperti asal-asalan. Sejujurnya, ia memang penasaran, tetapi di balik rasa ingin tahu itu terdapat keraguan dan sedikit intuisi. Ia selalu punya firasat bahwa ruang rahasia keluarga Chen tidak sesederhana itu, dan sepertinya ada beberapa rahasia tersembunyi di dalamnya. Ye Shikai memang bukan orang yang suka penasaran sejak kecil, dan ia tidak akan dengan sengaja menanyakan rahasia orang lain. Namun, ketika ia melewati pintu ruang rahasia sambil menikmati anggur merah tadi, sebuah ide cemerlang tiba-tiba terlintas di benaknya, yaitu membuka pintu dan memeriksa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bersambung.